teman-teman. Kalau teman-teman sudah sampai di laba kotor, penjualan dikurangi HPP atau biaya operasi kan ada laba kotor. Kalau sudah sampai laba kotor, itu urutannya adalah depresiasi, amortisasi, bunga, baru pajak. Jadi maksudnya laba setelah pajak itu laba yang paling bawah, yang paling bersih, udah dikurangi sembarang kalir, ya, udah dikurangi segala macam beban dan akun, itu namanya laba setelah pajak atau earning after tax, ya. Itu memang yang harus dihitung untuk net profit margin. Jadi laba yang paling bawah kalau di laporan laba rugi itu yang paling bawah, ya. Menjawab pertanyaannya Mbak Fevi, apa masih bingung? Waktunya tinggal 4 menit. Oh enggak kok, masih saya perpanjang lagi. Waktunya masih panjang. Laba bersih ya, bukan ada pilihan laba usaha sama laba yang ditahan, berarti laba bersih. Iya, benar. Benar Mbak Febi, laba bersih ya. Jadi laba yang paling bawah, laba setelah dikurangi semua biaya dan beban, itu namanya laba setelah pajak atau yang biasa dipakai untuk perhitungan profit margin. Ya, udah bisa menjawab pertanyaannya Mbak Fevi atau masih kurang jelas lagi? Soalnya di tugas saya itu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Udah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman, yuk tanya tugas boleh, boleh. Tapi jangan tanya jawabannya ya. Tanya yang bagian yang nggak ngerti aja yang mana. Ya, teman-teman, ada lagi? Sebelum saya lanjutkan ke slide-nya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan slide ya. Saya lanjutkan ke slide. Dana jangka pendek atau spontan. Nah, sekarang kita ke, tadi kan kita bahas ada 3 ya. Ada pengelolaan kas, pengelolaan piutang, sama yang terakhir pendanaan jangka pendek. Nah, pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek itu dibagi 2. Ada yang namanya dana spontan ya, sama dana yang tidak spontan. Dana yang spontan itu contohnya apa? Dana yang spontan itu sumber dana ikut berubah bila aktivitas berubah. Ya. Jadi kalau misalnya aktivitas berubah itu maksudnya apa, Bu? Kalau operasinya tambah besar, itu dana yang dibutuhkan juga semakin besar. Kalau operasinya lagi lesu, perusahaan omsetnya lagi turun, maka pendanaan yang dibutuhkan juga turun. Itu yang dimaksud dengan pendanaan spontan. Nah, untuk pendanaan spontan itu ada 3 jenisnya. Ya, biasanya utang disebut utang dagang itu loh, pendanaan spontan itu. Nah, yang pertama ada namanya open account. Open account itu kalau teman-teman mungkin dulu pernah tahu ya, pernah tahu namanya faktur enggak? Faktur penjualan. Ya. Jadi ketika barang dikirim dari misalnya dari pabrik ya, supirnya itu kan biasanya bawa faktur untuk dikasihkan ke customernya. Nah, di faktur itu biasanya sudah ada harganya berapa, terus harga keseluruhannya berapa, syarat bayarnya kapan. Ya. Biasanya kalau yang faktur itu biasanya hanya terjadi pada pembelian yang sifatnya kredit ya. Jadi kalau supirnya itu bawa faktur, itu biasanya nanti dicap ditandatangani di customernya. Itu tandanya customernya sudah menyetujui bahwa dia berhutang. Ya, itu kalau open account. Yang kedua itu notes payable. Notes payable itu surat pernyataan hutang. Ya, surat pernyataan. Jadi pembelinya buat surat pernyataan hutang secara resmi pada penjual. Biasanya notes payable ini muncul setelah open account. Jadi kan setelah open account biasanya itu kan sudah tertera ada harganya berapa, terus periodenya kapan harus bayarnya itu ada di fakturnya itu sudah ada. Nah, biasanya kan setelah mungkin jatuh tempo, itu kan perusahaan selalu kadang kan tidak selalu bisa melunasi.
Maka untuk perpanjangannya open account itu dia menerbitkan namanya notes payable atau wesel. Ya, kalau teman-teman pernah dengar itu namanya wesel. Notes payable itu wesel. Ya, itu setelah nggak bisa melunasi faktur dari open account. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga itu namanya trade acceptance. Trade acceptance itu biasanya dari bank overdraft. Bank overdraft itu biasanya kerjasama sama bank, ya. Jadi kalau penjualnya itu bisa dengan otomatis menarik uang dari pembeli, ya, dari rekeningnya pembeli melalui bank dengan persetujuan pembeli. Jadi langsung mengauto debit, mengurangkan rekeningnya si pembeli dari bank, ya. Itu kalau untuk pendanaan jangka pendek. Nah, sekarang kalau pendanaan yang tidak spontan, ya. Sumber dana yang tidak spontan. Itu yang pertama ada namanya kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu biasanya bank yang memberikan. Nah, kalau bank yang memberikan itu ada namanya evergreen credit. Evergreen credit itu selalu diperpanjang ketika jatuh tempo. Jadi biasanya kalau teman-teman pernah dengar ada istilahnya KPR apa ya, BPR kayak apa? Yang biasa memberi bantuan ke UKM-UKM ya, kredit pada bank-bank yang memberi bantuan pada UKM itu namanya kredit modal kerja. Ya biasanya ngasih BPR atau bank-bank untuk UKM yang sekarang lagi booming di Indonesia ya. Nah, itu biasanya dia modelnya namanya evergreen credit. Jadi untuk memberikan kemudahan biasanya karena untuk UKM, jadi dia diberikan kemudahan bisa diperpanjang ketika jatuh tempo. Ya. Terus yang kedua itu namanya commercial paper. Commercial paper itu sekuritas jangka pendek yang diterbitkan perusahaan. Isinya apa? Isinya menyatakan bahwa perusahaan bersedia membayar sejumlah uang yang tercantum dalam sekuritas. Nah, kenapa commercial paper ini menjadi booming? Karena commercial paper kalau teman-teman lihat ya yang paling bawah, dari slide ini ya. Karena suku bunganya itu di atas suku bunga deposito dan di bawah suku bunga kredit. Jadi daripada penjual itu apa? Daripada penjual itu pinjem dari kredit, maka dia lebih baik menerbitkan commercial paper karena bunganya lebih kecil. Dan bagi pembeli, daripada dia mendepositokan uangnya, lebih baik dia membeli commercial paper. Ya. Jadi sampai sini udah jelas masalah pendanaan jangka pendek sama pendanaan spontan sama pendanaan tidak spontan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Halo, semuanya masih ada. Semuanya masih ada di tempat kan ya? Belum ada, siap. Ini kita lanjut ya ke slide yang terakhir. Slide yang terakhir itu struktur jangka waktu pendanaan. Ya. Jadi jangka waktu pendanaan itu apa sih? Kebutuhan mendanai. Ya. Jadi aktiva lancar, kalau teman-teman tahu aktiva lancar, kenapa dia letaknya itu di atas daripada aktiva tetap? Itu kan maksudnya dia aktiva yang beredarnya jangka pendek. Jangka pendek itu maksudnya kurang dari 1 tahun. Ya, kalau aktiva yang dirubah menjadi kas, ya kalau aktiva yang dirubah menjadi kas kurang dari 1 tahun, ya itu kan yang harus kita kita atur. Ya, kita jadikan apa kasnya itu. Kalau yang lebih dari 1 tahun namanya capital budget. Tapi kalau yang kurang dari 1 tahun biasanya digunakan untuk operasional. Ya, termasuk kas dan persediaan itu. Nah, sekarang berdasarkan struktur jangka waktunya, kita ada 3 macam pendekatan. Yang pertama ada namanya pendekatan hedging. Ya, hedging. Hedging ini yang paling umum dipakai ya. Jadi dia membiayai aktiva dengan dana yang jangka waktunya sama dengan jangka waktu perputaran aktiva menjadi kas. Jadi kata kuncinya ada di sama dengan. Ya. Jadi membiayai aktiva ini maksudnya apa sih? Membeli persediaan, misalnya salah satu contohnya ya.
membeli persediaan atau membayar investasi jangka pendek, itu dia mendanainya dengan dana yang jangka waktunya sama dengan perputaran kas. Jadi maksudnya apa Bu? Kok pakai sama dengan? Jadi dia ini yang umum, maksudnya yang tidak neko-neko, ya udah dipakai sama adalah jangka waktunya. Ya, jadi perputaran aktivanya segitu, ya kita mendanainya dengan dana yang jangka waktunya segitu. Nah, yang kedua ada namanya pendanaan konservatif. Konservatif itu aktiva lancar didanai dengan jangka panjang. Didanai dengan jangka panjang itu maksudnya apa? Dengan misalnya kalau jangka panjang itu kita pakai apa ya, kredit kredit yang lebih dari 1 tahun, ya. Kredit yang lebih dari 1 tahun itu kita danai untuk aktiva lancar. Loh Bu, aktiva lancar itu kan kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau yang pendanaan jangka panjang itu kan lebih dari 1 tahun. Nah, maka dari itu namanya konservatif. Konservatif maksudnya apa? Sudahlah, nggak mau ambil resiko untuk mendanai aktiva, kita mencari dana jangka panjang. Nah, makanya teman-teman kalau perhatikan note saya margin safety-nya besar. Margin safety itu apa? Aman. Ya, udah jelas amannya. Karena aktiva lancarnya selalu bisa kita danai. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya pendanaan agresif. Jadi kebutuhan jangka panjang didanai dengan pendanaan jangka pendek. Dibalik ya. Jadi kebutuhan jangka panjang misalnya investasi aset tetap. Aset tetap itu kan lebih dari 1 tahun ya. Kadang untuk mobil bisa 5 tahun, untuk mesin bisa 10 tahun. Nah, itu kita danai dengan pendanaan jangka pendek. Misalnya apa? Sekuritas pasar di pasar modal. Nah, kenapa kok perusahaan ada yang memilih pendanaan agresif? Karena profitabilitasnya tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan dulu waktu pertemuan pertama kita membahas masalah saham, saham itu resikonya kan naik turunnya tinggi, ya. Tapi kalau misalnya perusahaan manajer keuangannya ini pintar, maka dia akan bermain dengan sekuritas itu untuk mendanai kebutuhan jangka panjang. Sehingga profitnya kan tinggi karena dia dapat banyak keuntungan dari transaksi jangka pendek. Tapi resikonya juga tinggi. Ya. Yang paling baik yang mana, Bu? Semuanya tergantung dari perusahaan. Semua masing-masing dari tiga ini punya kelebihan dan keuntungan masing-masing. Kalau hedging itu ya yang standar-standar aja. Kalau konservatif tuh kalau teman-teman maunya aman, pasti aman, pakai yang konservatif. Kalau teman-teman pengen profitnya tinggi, maka teman-teman pakai yang agresif. Ya, jadi semuanya itu kembali ke bagaimana pimpinan perusahaan atau manajer keuangannya menentukan sebaiknya kita pakai yang mana. Sebaiknya yang sesuai dengan perusahaan kita yang seperti apa. Ya, jadi sampai saat ini yang bisa kita bahas untuk modul 3 sampai di struktur pendanaan. Nah, teman-teman ada pertanyaan dari modul 3 yang kita bahas tadi, mulai dari eh, pengaturan kas, mulai dari pengaturan piutang, terus pendanaan jangka pendek. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Halo, ada pertanyaan enggak? Pengaturan hutang. Ya, silakan Mbak Erna, gimana? Cara nagih hutang. Wah, kalau cara nagih hutang itu hmm, tanya sama debt collector ya. Jadi mungkin cara menagih utang. Kalau saya bilang ya, selain jangan sampai seperti kasus-kasus yang pernah kita dengar dari bank ya, bank-bank ngatur kredit, bank-bank yang memberikan kredit itu ya, yang pakai bodyguard gede-gede, nggak perlu seperti itu. Tapi yang jelas ketika teman-teman kalau mungkin balik ke, saya kasih slide yang ini apa ya? Nah, kalau teman-teman tadi masih ingat untuk mengatur hutang ya, cara paling aman itu pakai faktur. Teman-teman kalau melihat
dana jangka pendek itu teman-teman pasti lihat ada faktur ya. Ada lagi itu